channel Sally Room. Annyeonghaseyo cungdu, selamat datang di channel YouTube Sally Room. Tepuk tangan. Hai cungdu, selamat tahun baru. Enggak tuh. Selamat tahun baru 2022. Ya ampun, tak kerasa udah tahun 2022 aja ya nggak sih? Kayak waktu berlalu begitu cepat nggak sih? Kayak aku kayak, hah? Udah tahun 2022 aja yang kayak. Soalnya tuh gimana ya? Kan kita tuh kebanyakan di rumah aja, jadi tuh kayak siklus waktunya tuh kayak menurut aku nggak terlalu kerasa gitu, karena nggak terlalu banyak kegiatan, nggak terlalu banyak memori, jadi tuh kayak berjalannya tuh beneran literally kayak hah gitu loh, yang kayak wow udah tahun baru aja gitu. By the way, semoga di tahun ini aku harap kalian sehat selalu. Aku harap kalian juga di tahun ini menemukan kebahagiaan dan menemukan apalagi ya, ada plan-plan mungkin yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun ini tercapai dan semoga urusan kita semua dilancarin. Amin. Oke, by the way, yang seperti kita tahu ya dari tahun-tahun lalu sebelumnya, aku selalu memberikan rekomendasi AU karena mungkin sebenarnya waktu itu aku tuh berawal dari kegabutan sih baca AU itu ya. Kalau nggak salah tuh awal-awal tahun 2020-an kalau nggak salah, apa tahun 2021 aku lupa, pokoknya udah antara setahun 2 tahun ini aku baca AU, tapi tuh mulai kayak hype-nya lagi, maksudnya merekomendasiin kalian kayak semangat kita baca AU bersama itu kayak dari tahun lalu gitu. Dan jadinya tuh lumayan banyak banget teman-teman yang menunggu rekomendasi AU dari aku, di mana aku jadinya deg-degan gitu, karena kan kayak ada yang sampai di titik, Kak aku nggak mau baca AU kalau nggak rekomendasi dari kamu. Waduh. Oh, no. Dan itu bukan 1-2 orang aja tuh, banyak banget. Dan akunya kayak aku seneng kayak jadinya kalian percaya dengan rekomendasi dari aku, cuman aku jadinya kayak ada rasa beban tersendiri kan, kembali lagi itu ke selera masing-masing ya teman-teman. Kayak masalah perbacaan aku, mungkin ada yang suka genrenya romance, angst, horror, misteri. Dan untuk aku pribadi sendiri tuh aku suka banget yang fluffy, romance, angst, happy ending, boy, kayak gitu-gitulah, yang kembali lagi ke situ-situ. Mungkin banyak juga kayak genre lainnya dan belum aku coba gitu. Jadinya aku merasa kayak, duh, beban juga nih. Jadi menaruh harapan ke aku sebagai istilahnya nge-review, padahal aku niatnya juga ingin berbagi aja, tapi nggak apa-apa gitu. Aku harap semoga rekomendasi aku ke depannya juga kalian suka dan juga bisa apa ya, membantu para autor ini tuh kayak menemukan readers baru gitu, karyanya lebih dikenal oleh banyak orang, seperti itu. Oke. Maka dari itu aku pengen memberikan yang seperti kalian lihat di judul video ini yang di bawah ini, top 5 takut banget loh, top 5 favorit AU favorit versi Sally Room gitu. Aduh, tidak bisa. Sebenarnya tuh aku antara pas mau bikin ini nih baru banget kayak aku mikir kayak, bisa nggak sih gue memilih 5 AU doang, padahal tuh banyak banget AU yang gue suka. Dan ya sekali lagi tuh kayak kembali lagi ke selera masing-masing ya, dan dimana tuh gue kayak, gue ini suka tipe yang ini, gue suka tapi yang ini juga suka, jadi tuh banyak banget sebenarnya. Cuman kalau misalnya disuruh milih tadi kayak aduh pusing, tapi ya aku mencoba gitu memberikan apa ya, honest review ya, istilahnya kayak ini menurut aku, kembali lagi ini menurut aku, selera aku masing-masing, dan aku tidak apa ya namanya, tidak ingin istilahnya meranking atau apapun, cuman ini kayak menurut aku aja, ini kan selera aku, selera kita, kembali ke selera kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan ini adalah top 5 AU favorit aku di tahun 2021 yang aku baca di tahun 2021, ada apa aja tuh? Langsung mul nggak tuh? Langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama, kayak aku sebenarnya nggak mau memberikan ranking ya. Ini kayak di istilahnya ya, ini kayak urutan aja deh, gak ranking, cuman kayak ini urutan kelima gitu. Gimana sih jelasinnya Zara ya? Susah menjelaskannya, tapi istilahnya semuanya bagus, punya tipe masing-masing. Aku nggak punya hak juga untuk meranking, cuman ini kayak kembali lagi ke selera aku ya. Disclaimer.
Oke, untuk yang menurut aku nih, favorit aku, yang kita dari urutan nomor 5 dulu ya. Itu kan jadi urutan, pokoknya gitu deh ya, ngerti ya? Peace, love, and gaul. Nomor 5 itu ada The Camaro. Ini tuh kayak, wow. ini tuh beneran kayak beda dari yang lain yang pernah aku baca yang jadi sebelum-sebelumnya. Dan aku juga pernah rekomendasiin ini The Camaro kalau nggak salah di video sebelumnya deh yang di YouTube aku udah pernah rekomendasiin. Jadi The Camaro ini tuh beneran punya tempat sendiri di hati aku. Kembali lagi karena beneran dia tuh kayak tipenya beda sendiri, di mana dia di sini tuh karakternya ini dia tuh kayak 4 bersaudara, dan di mana si cewek ini, karakter Aunya ini, yang cewek ini dia kembar gitu kan. Pokoknya istilahnya dia 4 bersaudara dan dia tuh keluarga mafia gitu deh. Dan kalau misalkan aku bisa memberikan sinopsisnya ke kalian ini, ini tuh bisa dibilang ya, tadi aku bilang keluarga mafia, dia ingin ada membalas dendam dan dengan cara yang classy dan keren, dan itu yang membuat aku kayak wow, ini karakter Au nih keren banget sih kayak. Dan dari situ aku juga belajar ya, kembali lagi Au memberikan kita banyak ilmu, informasi, keren deh gitu. Dari Au ini aku belajar kayak kita harus berkepala dingin untuk menghadapi segala sesuatu, harus mempunyai rencana, dan ya kalau misalkan segala sesuatu itu harus kita pikirkan dengan matang-matang gitu. Terus kayak ada kedukungan keluarga juga kayak gitu. Pokoknya ini bagus banget, bukan tipe yang tipe yang romance gitu, lebih kayak kekeluargaannya juga, tentang balas dendamnya juga. Jadi kalau misalkan kalian nih kurang suka dengan tipe romance gitu, bisa banget baca The Camaro ini. Beneran bagus banget, literally bagus banget gitu. Dan banyak juga yang DM aku waktu itu pas aku rekomendasiin ini, yang banyak yang berpendapat seperti aku. Katanya gini, Kak, aku suka banget sih sama The Camaro ini karena dari situ aku belajar juga kalau misalnya kita tuh nggak boleh tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Betul, dari situ tuh kayak aku ya juga sih, bener juga, kita dari jadi orang tuh nggak boleh kayak menggebu-gebu banget, nggak boleh impulsif. Kayak semua tuh harus kita pikirkan matang-matang, resikonya apa, akibatnya. Kalau kita melakukan ini akan terjadi seperti ini, kalau kita misalkan ngulur waktu bakal terjadi seperti ini. Dari situ deh, beneran deh, pokoknya The Camaro ini bagus banget. Kalau misalkan kalian pengen baca The Camaro nih, buat kalian yang belum baca, bisa langsung cek di highlight Instagram aku, di situ banyak juga rekomendasi AU buat kalian. Oke, selanjutnya nomor 4 di hati aku. Nggak tahu, bisa gila. Aduh, bingung. Yang keempat ini aku baca kayaknya akhir-akhir tahun 2021. Dan mungkin istilahnya masih fresh lah di otak kalian kalau misalkan aku sempat rekomendasiin AU ini gitu. Ini berjudul Icarus Falls. Woohoo! Jadi kalau misalkan kalian tahu teori-teori Icarus Falls ini, kalian juga bisa lihat di Google, di mana kalau misalnya Icarus Falls ini tuh kayak kalau misalkan kita, nih kalau misalkan aku nggak salah nih, aku sambil baca deh di Google ya. 2000 years later. Ini aku nyari Icarus Falls, malah yang keluar lagunya Zayn Malik sih. Jadi, pokoknya intinya maaf banget kalau aku salah. Dia tuh kayak katanya kalau misalnya dia semakin dekat dengan matahari, dia sayapnya akan terbakar gitu deh. Pokoknya dia tuh pengen memeluk matahari. Tapi kalau dia semakin marah itu malah lebih sakit gitu deh. Maaf kalau misalkan aku salah, kalian bisa mencari teori-teorinya di Greek teori, mitologi Greek ya kalau nggak salah, mitologi Yunani. Dan di AU itu juga dijelasin kok tentang teori tersebut yang dipadu-padankan dengan AU-nya gitu. Wah gila. Sebelumnya aku tuh kayak nggak tahu tentang mitologi ini, dan semenjak aku baca AU tuh banyak banget ilmu yang aku dapat. Sekali lagi, AU memberikan banyak ilmu dan informasi. Oke, dari Icarus Falls ini literally kayak aku kayak roller coaster gitu sih. Kayak entah gimana
ending dari AU ini aku kayak merasa bahagia dan sedih di saat yang bersamaan gitu loh. Ini kayak open ending, bisa dibilang kalian bisa merasakan senang sedih itu terserah readers. Tapi di sini aku pas baca ending dari AU ini aku kayak mixed feeling gitu loh, kayak I don't know, aku harusnya bahagia atau enggak ya, kayak bingung gitu. Kalau aku sendiri bingung. But anyway, pokoknya intinya kalau menurut aku ending dari AU ini, karena autornya sendiri bilang ini tuh kayak open ending, tapi menurut aku kayak di sini tuh kayak menceritakan orang yang tepat tapi di waktu yang salah. Kita ada nyes banget, jadi tuh kayak banyak banget sih yang bisa diambil dari AU ini, terutama tentang percintaan gitu, dan kayak bagaimana harus deal with it, harus menghadapi hal tersebut, dan juga kayak menyentuh banget cerita ini. Dan aku harap mendingan kalian baca sekarang juga daripada kalian menyesal tidak membaca, mendingan membaca. Apa sih maksudnya? Pokoknya langsung baca aja nih dari autor Words Unsaid. Autornya Words Unsaid, judulnya Icarus Falls. Bagus banget. Kalian mendingan baca. Lanjut yang ketiga. Aduh, bingung. Ini waktu aku rekomendasiin AU ini cukup menggemparkan ya, story menggemparkan DM Instagram aku. Ini berjudul Rendezvous. Ini gimana sih cara bacanya tuh ya? Rendezvous katanya tuh. Aduh, susah ya. Rendezvous artinya pertemuan gitu. Ini dari autor NKM Oyuta. Kill. Ya. Aduh. Aku kalau misalnya throwback istilahnya tentang AU ini, aku kayak banyak kayak oh my god, I'm so happy baca AU ini karena aku bisa mendapatkan banyak energi positif dari AU ini. Kayak aku mendapatkan kayak perasaan cinta dari karakter AU, apakah ini? Gitu, sampai di titik kayak ya ampun, aku mau cowok kayak Orion gitu loh, kayak sampai Vidya Susantuy, dia tuh kayak sampai wah, aku gila baca ini. Terus kayak banyak banget kayak, Kak, aku gila banget sih baca AU ini. Ini beneran kayak ini sebenarnya AU ini kayak fluff, romance gitu, tapi di sini juga yang bukan terlalu istilahnya ya. Mungkin ada kalian yang kayak kurang terlalu suka yang terlalu romance banget gitu, enggak, tapi kayak ini kayak menurut aku ya pas banget loh, kayak romansnya, ada cerita keluarganya juga. Pokoknya dipadu padankan cerita cinta, cerita keluarga, dan ada bandnya juga keren banget. Dan dimana kalau pas ini udah selesai nih, autornya selesai, dia tuh masih kayak sering aktif kayak konser live gitu. Ceritanya tuh kayak karakter AU-nya tuh hidup banget, kayak ada di sekeliling kita beneran gitu. Jadi kayak beneran kita bisa merasakan karakter AU ini berada di lingkungan dunia kita beneran gitu. Dimana itu kayak aku melihatnya dari segi positifnya, kayak wah gila nih cowok keren banget. Kayak aku malah kayak ada nggak ya beneran ada kayak Orion di dunia ini. Kalau kamu merasakan hal yang sama nggak sih pas baca AU ini? Ya, pokoknya intinya nih cerita fluff tentang band. Aku tuh pengen nge-spoiler, cuman aku nggak bisa. Aku pengennya kalian merasakan halnya sendiri. Jadi aku cuma bisa memberikan istilahnya bocoran sedikit seperti itu. Dan kalau misalkan kalian kali lagi pengen baca, ada di highlight Instagram aku. Silakan membaca Rendezvous, artinya pertemuan. Ini tentang band fluff happy. Pokoknya langsung baca, oke? Next. Yang kedua, ini yang ngebuat mata aku banjir, terus beneran kayak sampai pagi buta nangis, kayak gitu, yang kayak nggak bisa, aku harus nyelesain malam ini, kayak gitu loh. Ini judulnya adalah Flat Boyfriend. Gila, ini AU Engs. Nih Engs, sudah aku dari awal udah bilang Engs ya. Persiapkan diri kalian nih, Flat Boyfriend tuh Engs. Dimana hati aku tersayat berkali-kali. Ya, antara gimana sih? Awalnya roller coaster, tapi lama-lama aku kayak diiris-iris ya hati saya. Ya, autor ini tega banget nih, autor ini yang menulis. Kayak
Jadi ini ada 2 season sebenarnya. Dari season pertama aja tuh kayak udah campur aduk perasaannya. Terus di season 2 lebih campur aduk lagi. Udah nggak mau spoiler. Pokoknya dibandingkan AU-AU yang aku rekomendasikan sebelumnya, ini yang di video ini nih. Ini permasalahannya lebih deep. Deep di sini dalam artian kayak permasalahannya serius nih, trigger warning, kayak tentang ada mental health juga, ada kayak pokoknya tentang permasalahan percintaan yang lumayan serius gitu. Dan juga aku mau lihat di sini tuh karakternya masing-masing dari di sini ya, kan ada cowok, ada cewek, Joanna dan namanya Johnny kalau nggak salah di sini, tetap Johnny juga. Dia di sini juga banyak plus minus karakternya tuh kelihatan banget, jadi tuh kayak kebayang banget karakternya di dunia nyata tuh ada. Jadi beneran kayak wah kalau cowok kayak gini emang bener ngadepin kayak gini, wah kalau cewek kayak gini harus kayak gini sih. Jadi tuh kayak beneran kerasa banget gitu, kayak kita pernah melihat atau mengalaminya dengan kejadian seperti itu. Dan di sini juga author cukup bijak dalam mengatasi permasalahan seperti itu. Di AU ini pun kayak kerasa kalau author tuh pengennya kalau misalkan kayak gini tuh dihadapinnya kayak gini. Jadi kayak kita mendapatkan banyak sudut pandang gitu dari AU ini gitu. Terus kayak sedihnya kenapa? Dia mending baca sendiri deh. Kalau apa sih yang mau diharapkan dari AU Engs tuh mau bahagia? Mau seneng-seneng, mau ketawa nggak bisa, Cinggu. Air mata lu tuh nggak bisa ketahan ya. Pokoknya flat boyfriend ini bukan sekedar flat boyfriend, nggak nyambung deh judulnya tuh flat boyfriend, nggak ada ya, nggak ada ceritanya. Pokoknya intinya AU ini juga another story yang memberikan banyak banget pelajaran bagus dalam hal percintaan apalagi dan kekeluargaan. So kalau kalian mau menangis-nangis sekarang juga, aku harap kalian baca Flat Boyfriend. Tapi aku menyarankan nih, untuk yang baca Flat Boyfriend ini sudah cukup bertanggung jawab atas bacaannya. Karena menurut aku ini pembahasannya cukup serius, dan aku harap mungkin yang pembaca ini udah mungkin ya 17 plus 18 plus, karena ini pembahasannya cukup berat. So anyway, kalian baca deh ini, oke? Nah, majimak corong. Yang pertama, ini AU yang sudah sangat amat saya banggakan. Kayaknya udah cinggudul udah tahu kalau misalkan AU ini masih menduduki nomor 1 di hati aku. Kayak wah ini gila, kayak gitu gak sih? Aku sampai ini satu-satunya AU yang aku tulis tuh reviewnya tuh panjang banget, dan mungkin yang sering melihat rekomendasi AU aku di Instagram tahu ya AU-nya apa, yaitu Mayot. Wah, aku kayak no words needed for this AU gitu, kayak gak ada kata-kata yang bisa aku sampaikan untuk menceritakan tentang AU ini, karena beneran baru kali ini aku kayak jujur nemu AU tuh yang kayak biasanya mungkin ya aku tidak mematok AU apapun, cuman yang biasanya aku lihat tuh kalau misalnya karakter AU tuh pendekatan dengan karakter AU-nya kayak lawan mainnya tuh kayak cepet banget gitu, kayak untuk mendapatkan feeling perasaan cinta antara satu karakter dengan karakter yang lainnya itu cepet. Tapi Mayot ini tuh kayak PDKT-nya tuh lama banget gitu loh, sampai di titik kita kayak ayo dong jadian dong. Tapi kayak abis aku baca AU-nya itu, emang sih PDKT yang lama itu yang sebenarnya menurut aku ya yang bagus, karena kita udah semakin mengenal satu sama lain. Jadi ketika kita sudah memulai suatu hubungan itu, jadi kayak udah tahu cicit cacat becotnya, jadi kayak udah istilahnya ke grip lah sebuah komitmen ini untuk menerima mungkin kekurangan satu sama lain dan melengkapi kekurangan satu sama lain, dan istilahnya bisa mendukung kelebihan satu sama lain gitu loh. Kayak ini beneran dari awalnya tuh karakternya pasangan di AU ini tuh kayak dari awalnya temen tuh kayak kerasa dari awkward-awkwardnya temen, dari sahabat, dari temen yang cuman membagi waktu satu sama lain, sampai ketimbul rasa cinta ini tuh beneran waktunya lama. Dan di titik mereka jadian itu kayak aku ya pribadi tuh kayak ini mereka jadian, finally jadian.
gitu loh. Dan yang paling aku suka dari AU ini, kembali lagi, Salirum mencari ilmu dan informasi dari sebuah AU. Ini tuh banyak banget, literally ilmu sosial, karena mungkin autor dari AU ini tersebut juga orang yang sangat berpendidikan tinggi mungkin ya, atau mungkin berpendidikan dalam ilmu sosial. Jadi tuh aku merasa aku mendapatkan ilmu sosial dari AU ini, kayak kita harus memperhatikan sekitar, tentang kasus istilah bullying atau tentang harassment, tentang wanita tuh banyak banget dibahas di AU ini. Jadi bukan hanya AU aja, tapi aku kayak mendapatkan kelas gitu, kelas kuliah di AU ini, dan dibungkus dengan karakter AU, jadinya aku bacanya fun, mendapatkan ilmu tapi fun karena itu AU yang aku suka. Jadi tuh kayak oh my god, kayak gue harus berterima kasih banyak untuk autor ini yang memberikan ilmu, yang menyelipkan ilmu di AU ini. Kayak oh my god, keren banget, ini ada sebuah cara baru untuk kita belajar gitu loh AU ini. Dan beneran kayak, dan ini yang paling aku suka tuh tata bahasanya suka banget. Nih ya, aku tuh yang aku lihat dari AU itu, aku tuh suka yang pertama, aku baca AU itu kalau udah end, jadi aku kayak bisa tenang gitu bacanya. Terus aku tuh suka banget dari typing, tata bahasa dan typing. Itu menurut aku penting banget dalam aku kenyamanan aku baca AU. Jadinya tuh menurut aku tuh penting banget. Dan di AU ini menurut aku tuh ini kayak 99,99% almost perfect menurut aku di mata aku. Keren banget deh. Pokoknya Mayot kalian harus baca sekarang juga. Aku saranin dan pasti kalian tidak menyesal bacanya. Oke guys, mungkin itu saja istilahnya top 5 ya, rekomendasi AU dari aku. Sebenarnya masih banyak banget AU yang ingin aku ceritakan, yang ingin aku rekomendasikan ke kalian, dan juga masih banyak AU yang ngantri di bookmark aku yang belum aku baca, dan mungkin ada hidden games lainnya, AU lainnya, dan pastinya mungkin di tahun ini aku akan lebih banyak baca AU, dan pastinya aku juga bakal rekomendasiin ke kalian. Kembali lagi aku disclaimer ya, kalau misalkan ini tuh menurut selera aku aja, ini kembali ke selera masing-masing. Aku harap kalian juga cukup dewasa untuk menanggapi kayak top 5 kalian, berarti yang menurut aku top 5 paling bagus atau enggak. Ini bukan piala Grammy atau piala apa, ini cuma menurut selera aku ya. Ini kembali lagi ke kalian semua. Pokoknya autor, aku pengen menyampaikan ke semua autor cerita Wattpad AU, pokoknya FF ya, autor FF, terima kasih banyak udah memberikan karya kepada kami. Apalagi tuh kalau misalkan di Twitter tuh gratis ya, tuh aku tuh kayak seneng banget, terhibur membaca gitu. Dan aku harap semoga author-author di luar sana banyak rezeki, sehat selalu, pokoknya semangat menulis karya-karya selanjutnya. So, itu saja Cingudul sudah menonton. Terima kasih sudah menonton nih rekomendasi AU dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ke Cingudul. Terima kasih, annyeong, bye-bye.